Halo Sobat SPF, bagaimana kabar kalian? Semoga hari kalian menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan alur cerita drakor yang berjudul Ribbon Ridge. Film ini menjadi yang terbaik dan rating tertinggi di tahun 2022. Berkisah tentang Hyun Woo yang bekerja sebagai manajer di perusahaan Songyang. Kemudian ia dibunuh oleh temannya sendiri. Tak disangka ia bereinkarnasi menjadi Jin Do Jun, cucu bungsu dari Jin Yang Chol, yaitu pendiri Songyang. Di kehidupan yang kedua, ia berencana untuk balas dendam. Untuk mengobati penasaran kalian, tonton video ini sampai habis. Film dibuka dengan seorang jaksa yang bernama Min Yong sedang meneliti kasus penggelapan dana serta manipulasi uang di perusahaan Songyang. Semakin kaya seseorang, maka kasusnya pun akan semakin transparan. 볼 수 있나요? 재판부 판단에 따라야죠. Hari besar bagi Songyang karena di sana diadakan pelantikan pemimpin baru yang bernama Song Jun, cucu pertama dari Jin Yang Chol, serta peringatan meninggalnya Jin Yang Chol, pendiri dari Songyang tersebut. 회장님은 2-0, 배우자분은 2-알파, 자제분은 2-1. Momen yang tak terduga, Song Jun malah menolak untuk dijadikan pewaris dari Songyang. Penolakan tersebut langsung diucapkan di depan ayahnya sendiri yang bernama Jong Gi. Song Jun tidak mau karena Jong Gi pernah hampir membunuhnya. Hal itu membuat Jong Gi terkena serangan jantung. Manajer Hyun Woo yang awalnya berada di luar, ia langsung masuk ke dalam dan terkejut karena Jong Gi jatuh pingsan. Kemudian ia langsung menelpon panggilan darurat. Pak Kim mengumpulkan para kerabat Songyang untuk mendiskusikan siapa yang akan mewakilkan Song Jun untuk berpidato di hadapan konferensi pers. Karena Song Jun kabur entah kemana, kemudian Ye Jun, cucu kedua di Jin Yang Chol, memaksa supaya Song Jun segera ditemukan. Karena bila pidatonya diwakilkan, maka pasar sahamnya akan turun. Pak Kim dan Hyun Min memanggil Hyun Woo untuk mencari keberadaan Song Jun serta membawanya untuk konferensi pers. Hyun Min mengancam bila tidak membawa kembali Song Jun, maka karir Hyun Woo akan tamat. 팀장 자리도 더는 이순영이 없을 거예요. Hyun Woo yang terdesak dengan waktu, ia mengerahkan semua bawahannya. Kemudian ia memberi pengajaran kepada Shin Kyung Min. Selama ini, Hyun Woo masih dipertahankan di Songyang karena 3 prinsip ini. Pertama, tidak boleh menolak perintah pimpinan. Yang kedua, tidak boleh bertanya. Dan yang terakhir, tidak boleh menilai sendiri. 부회장님? Sesampainya di hotel, Shin mencoba membujuk Song Jun untuk ikut dengannya. Tak terduga, Song Jun malah marah-marah dan menghancurkan benda di sekitarnya. Kemudian Hyun Woo datang. Secara tiba-tiba, ia terkena pukulan dari tongkat golf. Saat itu, semuanya terdiam. Hyun Woo menyuruh semuanya keluar. Kemudian Hyun Woo membicarakan tentang Song Jun yang memulai bisnisnya hingga menjadi profesional. Rencana Hyun Woo berhasil untuk meluluhkan hatinya Song Jun. Namun bayarannya adalah harga diri. Hyun Woo disiram air teh tepat di atas kepalanya. Kemudian Song Jun menyuruh Hyun Woo untuk menyiapkan mobil. Akhirnya Song Jun datang dalam konferensi pers yang dihadiri oleh kerabat Songyang Group beserta pemilik saham minoritas. Song Jun berpidato bahwa Songyang akan berinovasi dan bersikap adil, serta dalam prosedur kepemilikan saham akan mulai terbuka untuk menjadi perusahaan yang dicintai oleh masyarakat. Hal tersebut membuat keluarganya tidak setuju. Sejatinya, Hyun Woo direndahkan oleh para bawahannya. Posisinya yang sebagai manajer bisa dengan mudah digantikan karena Hyun Woo hanya lulusan SMA. Hyun Woo pulang ke rumah karena hari ini adalah peringatan meninggalnya sang ibu. Saat makan bersama adik Hyun Woo yang bernama Hyun Min, ia memberikan hadiah pena dari hasil gaji pertamanya. Hyun Min tidak melanjutkan ujian PNS karena ia tidak mau membebani kakaknya. Dan ayahnya menyuruh Hyun Woo menabung untuk jenjang masa depan dan keluarga. Namun Hyun Woo marah kepada ayahnya karena gara-gara finansial ibunya meninggal. Kemudian Hyun Woo pergi dan meninggalkan uang kepada keluarganya. Paginya, para kejaksaan menyita berkas perusahaan beserta komputer karena diduga
perusahaan Songyang telah memalsukan saham Songyang Chemicals dan Songyang World. Kemudian uang tersebut dijadikan perusahaan kecil yang bernama Songyang Corporation. Sayangnya, Hyunwoo menyadari kalau Songyang akan diserang lebih dulu. Hyunwoo membereskan semua berkasnya dan mengganti semua komputer dengan yang baru. Kemudian datang Hae-in, istri dari Jin Yongki, putra keempat dari Jin Yang-chul. Yongki dan Hae-in memiliki dua putra, yaitu Hyun-jun dan Do-jun. Dari awal, Hae-in tidak diakui menantu oleh Jin Yang-chul, bahkan seluruh keluarga Songyang Group, karena ia hanya seorang model. Kedatangannya menemui keluarga Songyang karena ia telah membeli 3% saham Songyang Corporation, yang artinya ia menjadi hak penentu bahwa semua saham Songyang dari yang terkecil hingga yang terbesar akan dijadikan satu saham yang bernama saham induk. 3% saham milik Hae-in akan diberikan jika ia mendapatkan informasi kecelakaan putranya Do-jun yang meninggal beberapa tahun lalu. Saat Hyunwoo bekerja di ruangan manajemen, Shin memberikan dokumen berupa saham corporation. Dokumen tersebut sudah sangat lama dan sudah kadaluarsa. Hyunwoo menelaah isi dari dokumen tersebut. Kemudian ia mengadu kepada Pak Kim. Saat ia membacanya lebih lanjut, ia merasa janggal karena dokumen tersebut hanya bertuliskan angka nominal uang, namun perusahaannya tidak ada. Kemudian uang tersebut disetorkan ke perusahaan kecil yang berada di Turki. Total uangnya sejumlah 700 juta dolar yang diselundupkan ke sana. Kemudian Pak Kim malah menghancurkan bukti tersebut dan memaksa Hyunwoo untuk tutup mulut. Kemudian Hyunwoo mengadukan kasus tersebut kepada Songjun. Alhasil, Songjun meminta pendapat terhadap Hyunwoo. Hyunwoo berkata bahwa dana gelap harus segera diambil, kemudian dana tersebut ditarik ke saham corporation. Dengan demikian, jaksa tidak bisa menuntut terhadap Songyang. Namun apabila dana tersebut tidak segera diambil, maka Songyang akan terbukti menggelapkan dana serta tidak mau membayar pajak. Saat Songjun bertanya keberadaan bukti dokumen aslinya, Hyunwoo tidak bisa menjawab. Tiba-tiba Pak Kim datang dan Hyunwoo masih dipaksa menjawab. Entah Hyunwoo melindungi Pak Kim atau Hyunwoo takut terhadap karirnya sendiri. Lantas Hyunwoo menjawab bahwa berkas corporation dihancurkan oleh dirinya sendiri. Sayangnya Songjun langsung dapat menebak bahwa pelakunya adalah Pak Kim. Kemudian Songjun memarahi Pak Kim dan mencopot jabatannya dari direksi keuangan. Kemudian Hyunwoo diangkat menjadi direksi keuangan serta ia langsung diberi tugas untuk mengambil dana corporation yang berada di Turki. Rencana tak semulus realita. Setelah Hyunwoo mengambil dana corporation sebesar 700 juta dolar, ia malah dikejar penjahat. Hyunwoo berlari dan meminta tolong. Tak sengaja ia menabrak sekumpulan anak-anak. Ternyata ia terkena suntikan dari bocah tersebut. Kemudian ia jatuh pingsan. Hyunwoo ditangkap dan dana corporation diambil oleh temannya sendiri yang bernama Shin. Hyunwoo marah kepada Shin karena Shin telah mengkhianatinya. Kemudian dua pria di belakangnya menembak kepalanya, lalu jasadnya dibuang ke laut. Semua cerita tadi atau semua kisah tadi adalah awal hidup dari Hyunwoo. Jiwanya masih hidup yang bersemayam di dalam tubuh seorang bocah yang bernama Do-jun, cucu terakhir dari Jin Yang-chul, pendiri dari Songyang. Hyunwoo yang bereinkarnasi menjadi Do-jun, ia tersadar bahwa ia hidup di era 80 atau 90-an, yang artinya di awal cerita Jin Yang-chul ini sudah meninggal. Namun saat ini Jin Yang-chul masih hidup. Bahkan pada zaman ini adalah zaman kejayaan Songyang di bawah Jin Yang-chul itu sendiri.